Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Ade Apriliani dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Manajemen semester 2. Nah, kalau kemarin kita udah membahas mengenai sistem pajak dan tarif pajak, kali ini kita akan membahas mengenai ketentuan umum perpajakan. Oh iya, kemarin kan udah ya part 1, part 2, jadi sekarang part 3-nya aja ya. Jadi materi kali ini membahas tentang NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Nah, sistem perpajakan itu diatur dalam undang-undang. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu tentang ketentuan umum dan undang-undang perpajakan baru. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yaitu tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yaitu tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang bea materai. Nah, tujuan diaturnya dalam undang-undang ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Nah, tidak hanya pelayanan, yaitu untuk adanya juga kepastian hukum dan juga adanya keadilan bagi masyarakat. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan self-assessment. Oh iya, kalian tahu nggak sih perbedaan pajak dan subjek pajak? Jadi, wajib pajak adalah orang atau pribadi ataupun badan yang sudah pasti harus bayar pajak. Sedangkan subjek pajak adalah orang atau badan namun belum berlaku perpajakannya. Nah, kenapa sih belum berlaku? Karena belum ditemukannya objek pajak. Kalau ditemukannya objek pajak, maka dia sudah wajib untuk membayar pajaknya. Nah, ada juga nih perbedaan tahun pajak dan masa pajak. Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, tolong ya komen di bawah. Nah, jadi perbedaannya adalah bahwa tahun pajak itu merupakan jangka waktu 1 tahun menurut kalender. Sedangkan masa pajak yaitu adalah waktu yang diberikan kepada si wajib pajak untuk melapor pajak. Nah, biasanya ini jangka waktunya 1-3 bulan. Oke. Yang pertama ada NPWP. NPWP apa sih? Yaitu nomor pokok wajib pajak. Yaitu merupakan kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar orang wajib membayar pajak, yaitu orang yang sudah memiliki penghasilan. Jadi NPWP itu adalah orang yang udah bekerja dan dia itu wajib untuk memiliki NPWP karena dia sudah berpenghasilan. Kalau dia sengaja tidak mendaftarkan NPWP, maka dia akan mendapat hukuman pidana, yaitu minimal 6 bulan dan maksimalnya adalah 6 tahun. Emang mau? Cuma gara-gara kalian tidak membuat NPWP, kalian dihukum masuk penjara? Nggak mau kan? Makanya harus membuat NPWP. Cara mendaftar NPWP juga banyak kok, dilakukan secara online. Kalian bisa cek aja di websitenya, yaitu erek.pajak.go.id atau login. Nah, selanjutnya ada NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi, pengusaha kecil adalah pengusaha yang omsetnya atau penerimaan brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, dia boleh tuh tidak punya NPPKP, tapi boleh juga dia punya NPPKP. Kenapa? Karena dia merupakan pengusaha kecil. Selanjutnya ada SPT. SPT adalah surat pemberitahuan. Nah, SPT ini muncul itu bagi yang punya NPWP. Nah, biasanya SPT ini muncul di awal tahun, yaitu bulan Januari, Februari, atas penghasilan di tahun sebelumnya, Januari sampai bulan Desember. Hitungannya kan udah 1 tahun nih, atau dari bulan Oktober sampai Desember, 3 bulan sudah bekerja. Nah, itu tuh kita bayar atau kita lapor SPT kita di bulan Januari, Februari, Maret, karena batas waktunya itu cuma 3 bulan, yaitu SPT PPH.
terdapat dua jenis SPT, yaitu surat pemberitahuan masa. Ada SPT masa PPH dan SPT masa PPN, pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada SPT tahunan, yaitu SPT PPH yang sekitar bulan Januari sampai Maret. Yang tadi ya, yang udah dijelasin kalau batas waktunya itu 3 bulan. Nah, kalau kita terlambat nih membayar SPT masa maupun SPT tahunan, kita bakal dikenain denda. Yang pertama ada 500.000 untuk SPT masa PPN, ada 100.000 untuk SPT masa lainnya, ada juga 1 juta untuk SPT tahunan WP Badan, dan yang terakhir ada 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi. Jadi SPT tahunan orang pribadi itu untuk personal aja ya, untuk personal atau orang ya diri sendiri gitu. Nah, selanjutnya adalah SSP, surat setoran pajak. Kalian tahu nggak surat setoran pajak itu apa? Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang boleh dilakukan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang udah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, fungsi SSP ini adalah sebagai bukti pembayaran pajak yang telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila mendapatkan validasi dari pihak lain yang sama-sama berwenang juga, ya masih berkaitan lah ya. Nah, selanjutnya itu ada SKP, surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah pajak kurang bayar atau pajak lebih bayar. Jadi dia itu biasanya pajaknya itu kurang bayar. Kayak misalnya harusnya 1 juta nih bayarnya, tapi ternyata dia cuma bayarnya itu 800. Nah, berarti kan itu kurang bayar dong. Kalau lebih bayar itu kayak ya kita kelebihan bayarnya. Nah, pasti kalau kelebihan juga uangnya bakal dibalikin lagi kok, tenang aja. Ada juga nih yang nihil itu ya tidak apa-apa, tidak ya nihil nggak ada. Oke, selanjutnya ada STP, surat tagihan pajak, yaitu surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Nah, surat tagihan pajak ini ada apabila kita sudah memiliki NPWP. Makanya bagi orang yang udah punya NPWP, dia harus membayar pajaknya kalau nggak mau kena surat tagihan pajak. Kalau sudah kena surat tagihan pajak, berarti dia harus membayar pajaknya buru-buru. Makanya patuhi aturannya untuk membayar pajak. Oke, sekian materi yang kali ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf nih kalau masih banyak kata-kata yang terbata-bata atau masih ada yang kurang dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan kalau perlu di share biar teman-teman tahu nih mengenai perpajakan. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.